Ada dua masukan review dari saya. Pertama adalah berkaitan dengan penulisan, ya penulisan, ya. Yang kedua nanti berkaitan dengan konten. Baik, saya akan detailkan nanti biar jelas dan anggap ini adalah pembelajaran juga untuk mahasiswa yang lainnya yang semester 2 berarti udah siap-siap ya. Nanti kalau Pak Rob kan tinggal lanjut, nanti bisa komunikasi. Yang pertama adalah berkaitan dengan penulisan. Nanti tulisan proposal itu diletakkan di atas. Dan itu nanti setelah ini berarti proposalnya itu diganti. Jadi sudah langsung menjadi tesis, ya tesis jual beli kredit. Nanti saya akan jelaskan itu. Kemudian yang kedua itu nanti ada tulisan juga penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah dalam kurung ME. Sekarang udah ME ya. Kemudian baru di bawahnya itu ada logonya. Logonya jangan terlalu besar. Kemudian di bawah logo itu baru disusun oleh Pak Marzuki dengan NIM. Nah, yang Institut Agama Islam Saidnya itu diletakkan di bawah setelah program Pascasarjana. Sebenarnya urutannya itu program studi Magister Ekonomi Syariah, program Pascasarjana, Institut Agama Islam Said Bogor. Nah, di bawahnya baru pakai tahun. Kita biasakan tahun itu ada dua. Pertama tahun Hijriah, berarti 1441 Hijriah dan 2020 M atau Masehi. Ya, itu dari sisi covernya. Kemudian daftar isi, ya nanti ini nggak ada masalah, nanti tinggal diperbaiki di berikutnya. Kata pengantar itu nanti biasanya itu nanti dibuat yang bagus, terutama untuk nanti mencontoh yang sudah ada, ya terutama berkaitan dengan nanti kata pengantar itu lengkap sekali dari mulai ucapan terima kasih ke rektor, ke ini semuanya, termasuk mungkin ke orang tua, ke istri dan sebagainya itu nanti dilengkapi. Nah, abstrak ini dia nanti tersendiri, tentunya dengan cara menulis abstrak yang benar. Cara menulis abstrak yang benar itu adalah apa? Di paragraf pertama itu adalah latar belakang, ya plus ditambah dengan perumusan masalah. Paragraf kedua itu adalah pertanyaan penelitian, ya pertanyaan penelitian dan tujuannya. Paragraf terakhir, ya this research show, ya penelitian ini atau penelitian ini, hasil dari penelitian ini adalah. Jadi paragraf ketiga itu adalah hasil penelitian. Jadi ada 3 paragraf. Kalau itu dijadikan satu paragraf juga tidak masalah. Ya, baru nanti ada keywordnya atau kata kuncinya. Ya, tapi ini boleh nanti gak usah dipikirkan dulu. Ini nanti kalau sudah jadi tesis di abstraknya. Baik. Kemudian di halaman pertama nomornya udah benar di bawah. Yang di halaman setiap bab itu di bawah tengah. Kemudian nanti di halaman berikutnya itu di bagian atas kanan. Nah, ingat-ingat nih, kadang udah sering dengar sih, tapi biasanya kalau belum melakukan sendiri itu kadang lupa juga. Wah, ini yang semester 2 ya, ada Pak Adang, satu lagi Pak siapa? Pak Hasan ya, ada Ibu juga ya. Jadi pastikan bahwa penulisan kita kalau sering dengar itu sering dengar, tapi kalau pas nulis sendiri kok jadi lupa. Oke. Jadi pertama nomor numbering. Yang kedua adalah bab. Bab 1 baru spasi pendahuluan. Ya, bab 1 spasi di enter. Ya, 1 pendahuluan itu penting ya. Kemudian jangan lupa kalau umpamanya kata sambung di mana itu berarti di-nya itu dipisah. Cuman diusahakan setiap awal paragraf itu jangan menggunakan kata sambung. Ya, jangan menggunakan kata sambung. Ya, ada kata-kata di situ ada di mana gitu ya. Nah, kemudian juga masih di halaman pertama itu ya font untuk Arabik itu bahasa Arab itu 14 saja. Ya, 14. Ini kayaknya 16 kayaknya agak besar. Oh, 18 ya. Jadi 14 saja. Kemudian untuk referensi karena kita menggunakan body note ya APA style, maka cukup nama terakhir Suhendi 2014. Ya, kalau mau pakai halaman boleh juga, ya. Tapi intinya nih fikih muamalah itu dihilangkan, nggak perlu pakai judul, ya. Nah di situ udah benar. Kemudian kalau Ja'far itu juga koma baru 2013, itu di referensinya. Nanti fontnya jangan lupa, ini ada font yang Quran Surah Al-Baqarah itu dia lebih kecil kayaknya, itu juga harus diperhatikan. Kata-kata majemuk umpamanya sewa menyewa itu ada pakai strip, masih di halaman pertama, gitu ya. Nah ini juga penting sekali. Kemudian ayat di atas. Nah, jangan dibiasakan menggunakan kata ayat di atas.
Ya, ayat sebelumnya aja atau ayat ini saja, karena di atas nanti kalau di printnya berbeda nanti akan sulit sekali ya. Oke, itu di halaman pertama. Halaman kedua, sebaiknya kalau hadis atau Al-Quran nggak usah pakai kata artinya, langsung saja lah, langsung saja dari gitu. Nah kalau di sini karena ini an Abu Hurairah, ya dari Abu Hurairah. Walaupun sebenarnya kalau terjemahan bahasa Indonesia itu tidak tepat sebenarnya. Ya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Terjemahan literal itu adalah dari siapa? Abu Hurairah. Padahal kalau kita mau menerjemahkan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu kan subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi nggak ada kata sambung di awal. Ya, tapi karena ini masih standar nggak apa-apa. Yang penting artinya itu dihilangkan. Ya. Kemudian ada kata-kata dalam juga di paragraf terakhir. Terus juga tadi manan, ya itu koma 92 pakai baru titik 2 halaman. Itu dari sisi ininya. Termasuk di atas itu ada Imam Mustafa. Berarti yang dicatat itu ya Mustafa saja. Ya, Fajar Khairul Iman. The N. Pakai ini ya, pakai bahasa Inggris lagi ininya ya. Nanti jangan lupa seluruh istilah asing itu hadis kurang spasi dikit. Ya di sebelum hadis. Jadi semua istilah asing Arab, Inggris, Belanda dan sebagainya, bahasa Sunda juga bahasa Jawa itu dimiringkan. Sebagian sudah benar, sebagian sudah benar. Oke, itu di halaman yang kedua. Halaman ini juga yang Suhendi masih sama ya, diperbaiki semuanya. Kemudian di halaman ketiga itu tadi artinya dihilangkan, ada kata dalam, kemudian kata syekh. Jadi semua di sini tuh gelar itu dihilangkan saja, langsung saja. Yang nggak usah pakai syekh, nggak usah pakai doktor, profesor itu tidak perlu, ya tidak perlu. Jadi itu dihilangkan saja. Kemudian kalau lebih bagus, ini kan di halaman 3 itu hampir semua itu ada Arab nih. Jadi kalau memang tadi nanti kalau Pak Marzuk ingin sambil belajar, ya bahasa Arabnya ditaruh aja. Ya, jadi biar kita tahu teksnya itu apa sih? Naha Rasulullah SAW an bai'ataini fil bai'ah. Nah, itu kan ada nih. Ini ada sakfataini fi sakfatan wahidah. Bapaknya itu juga jadi dasar juga. Itu di halaman yang keempat. Halaman yang kelima itu ada fiqhul Islam wa adilatu. Berarti nggak usah langsung Zuhaili atau Az-Zuhaili ya. Jadi itu nggak disebutkan. Maktabah Syamilah masih boleh kok kita menggunakan Maktabah Syamilah, nggak apa-apa. Yang penting halaman itu jelas gitu ya. Lubis sudah benar. Kemudian ada Mustafidin, ada Primary Fatwa. Nanti yang paling penting nanti untuk Bahsul Masail itu pakai tulisan yang baku. Apakah pakai BAHTH atau BAHS Bahs gitu ya. Nanti lihat yang di NU-nya yang aslinya itu apa gitu ya. Kemudian di halaman yang kelima itu tadi ada kata-kata dalam tarjih, karena dia lembaga tarjih maka T-nya itu besar ya. Kemudian ada bainan nas nih atau bai' udah dengan bai' najas atau apa nih. Nanti kita lihat itu fontnya itu berbeda sehingga perlu diperbaiki. Termasuk juga spasi setelah titik, kemudian ada perjanjian, spasi-spasi nanti harus dilihat lagi. Ingat saya nulis disertasi itu lebih kurang 500 halaman, itu kayaknya lebih dari 100 kali baca ngulang itu. Jadi nanti ini saya yakin belum sampai 100 kali bacanya, nanti baca lagi saja dari sisi penulisannya. Oke, di halaman yang ke-6 itu bahasa Arabnya di spasi, di enter sebenarnya sih biar tidak renggang begitu. Itu justified-nya itu dipaksakan. Ya, yang di wata'awanu itu. Jadi ini kan ya dikecilkan. Oke, ada kata-kata dalam itu juga nanti diperbaiki. Kemudian di halaman ke-7 itu yang besarnya itu dikecilkan aja. Jual beli kredit menurut itu biasa saja kecilkan. Di paragraf pertama ada dan itu diperbaiki. Kemudian ada kata-kata maslahat, kalau dia bahasa Indonesia berarti biasa, tapi kalau pakai bahasa Arab berarti dimiringkan. Kata-kata di atas juga dipisahkan, ya dipisahkan, itu jangan lupa. Kemudian nanti di halaman 8 jangan lupa itu tambah dengan sistematika penulisan. Nah, ya. Di halaman ke-9 itu kata-kata ya ayuha wahai itu bahasa Arabnya nanti diperbaiki dengan di enter ke dalam. Kemudian di paragraf pertama itu ada susilo ende. Nah, itu nanti dilihat apa tuh maksudnya ya. Kemudian ada dalam langsung aja. Jadi gini contohnya di paragraf kedua halaman ke-9. Dalam Mu'jamul Wasit juz 2 halaman 140 langsung aja Mu'jamul Wasit menyebutkan atau mencatat bahwa mengkredit hutang artinya gitu. Jadi itu kita belajar menuliskan kalimat. Terus halaman 9 juga jangan lupa bab 2 baru di enter landasan teori ya. Nanti ada landasan teori, landasan kerangka teori dan sebagainya. Oke, baik. Kemudian di halaman ke-10 itu semua English itu Arabic.
Oke, jadi semua dibuat Arabic, dibuat italic ya, dibuat miring semuanya, itu dibuat agak lebih bagus. Halaman ke-12 itu ada Sulaiman Fadli, itu nggak ada tahunnya, ada halamannya. Nanti dilihat kalau pakai H, kalau enggak pakai enggak. Tapi kayaknya mendingan nama akhir dengan tahun saja. Ya, namanya dengan tahun saja. Kemudian di halaman ke-13 itu ada kata-kata dalam diperbaiki ya. Kemudian juga penulisannya. Saya masih ngomongin di penulisan ya. Kemudian ada di halaman 14 itu ada ditaksis ya, atau kata-katanya itu dibagi itu disambungkan, dipraktikan pakai i ya, itu juga diperbaiki. Kemudian di halaman 15 itu kurang rata kiri kanan, kemudian di paragraf itu ada ibit, itu hilangkan aja ibitnya, nanti dilihat ya. Ke belakang itu juga nanti diperbaiki. Halaman ke-16 itu juga Arabnya nanti diperbaiki dengan rata kiri kanannya. Halaman 17 masih di referensi. Kemudian tadi ada tarjih, T-nya itu berarti besar. Manhaj kalau bahasa Arab berarti dimiringkan. Kemudian dalam tubuh manusia, dalam tubuh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah terdapat gitu aja. Jadi jangan pakai kata dalam. Spasi di tanpa itu masih perlu diperbaiki. Kemudian halaman 18 itu ada qot'i. Qot'i itu dimiringkan, bukan tanda petik 2 tapi tanda petik 1. Kemudian ada qiyasi, burhani, kemudian istislahi, itu semuanya dimiringkan. Ya, oke. Kemudian nanti berarti di halaman berikutnya itu juga sama. Kemudian di halaman 20 nanti kita akan lihat di kontennya. Halaman ke-21 metode penelitian itu sama, bab 3, kemudian di enter, jadi di bawahnya di boldkan. Nah itu boleh ke 14, tapi 12 juga nggak apa-apa, berarti itu dikebawakan sedikit. Ada kata-kata dalam diperbaiki, nggak usah di awal. Ada dibahas itu disambung, ada di mana itu dipisah. Kemudian ada kurang kata-kata ilmiah, itu kelebihan 1. Ada intelektual, itu juga diperbaiki. Halaman hanya dihilangkan. Literatur itu kalau Inggris pakai E, kalau pakai bahasa Indonesia pakai A. Kemudian nanti kayaknya halaman 22 itu dihilangkan semuanya tuh kayaknya. Ya, nanti saya ngomongin kontennya di metode penelitian. Jadi halaman 22 dengan halaman 23 itu nanti diperbaiki di metode penelitian. Di daftar pustaka dia bukan bab tetapi di akhir. Jadi nggak usah pakai bab. Ya, kemudian nanti penulisan referensinya banyak sekali di situ. Nanti perlu diperbaiki. Ada Malik bin Anas Al-Muwatta. Nggak ada penerbit, tidak ada juga kotaknya, itu nanti diperbaiki. Termasuk juga lajnah daimah. Kalau dia bentuknya hard copy soft copy nggak apa-apa juga disebutkan. Terus di WordPress itu kita tidak pakai WordPress dengan Blogspot, tapi kalau mau ngopi kemudian nanti dicari sumbernya itu diperbolehkan di referensi yang ketiga. Oke, jelas? Di lingkungan nanti lihat lagi di halaman barusan saya lihat itu di halaman 19 itu dipisahkan. Itu namanya belajar ejaan yang disempurnakan. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya kaitan dengan konten. Kemarin sebenarnya judulnya udah bagus, cuman mungkin memang hanya perlu diperbaiki sedikit ya. Jual beli kredit menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ada dua pilihan. Pertama itu studi fatwanya ditaruh di bawah atau langsung kita jadikan satu kalimat saja. Jual beli kredit menurut Bahsul Masail NU dan Lembaga Tarjih Muhammadiyah. Itu lebih sederhana. Gitu ya. Oke, berarti karena kita yang mau teliti itu adalah jual beli kreditnya menurut Bahsul Masail dengan Lembaga Tarjih, otomatis tadi yang halaman 22 itu dihilangkan karena referensi utama kita itu adalah fatwa. Ya, jadi lembaran fatwa atau fatwanya itu sendiri. Jadi yang dianalisis itu adalah fatwanya. Nanti masuk ke metode itu berarti metode itu adalah bisa yang paling gampang itu adalah konten analisis. Ya, atau komparasi juga boleh. Pertama di konten analisisnya, kedua baru di komparasinya, perbandingan. Ya, termasuk nanti kalau lebih detail lagi sambil belajar itu bisa kita manhaj istidlalnya dari NU dengan Muhammadiyah. Itu juga menarik juga, khususnya berkaitan dengan apa? Dengan jual beli kredit ini. Ya, oke. Itu dari sisi ini ya. Jadi usulan saya tadi itu jual beli kredit menurut Bahsul Masail NU dan Lembaga Tarjih Muhammadiyah. Jadi itu lebih mudah. Baik. Nah, ketika bicara tentang latar belakang, ingat latar belakang itu adalah satu deskripsi yang mengantarkan kepada pembaca untuk sebuah permasalahan. Ya, sehingga kemudian pendapat yang secara detail itu jangan diletakkan di latar belakang, tetapi nanti diletakkan di bab keempat.
Ya, latar belakang itu adalah deskripsi yang mengantarkan pembaca itu untuk ada masalah. Oh, ternyata Muhammadiyah itu mengatakan boleh atau tidak boleh. Kemudian Basul Masail di fatwanya itu membolehkan dengan syarat. Tapi tadi syarat yang paling penting itu adalah kedua lembaga ini memang mengeluarkan fatwa yang sama. Betul? Ada ya, jual beli kredit fatwanya ya. NU gimana, bolehkan atau tidak? Boleh. Kalau Muhammadiyah? Oh sama. Kalau sama berarti nggak ada masalah kan jadi. Gitu ya kalau kita mau ini kan. Nah ini jadi dari awal. Begini Pak. Kalau di dalam NU itu saya belum menemukan dari dalil-dalil yang condong gitu. Masih belum menemukan. Paling diambil dari satu kitab. Itu aja yang saya tulis di sini. Kalau dari Muhammadiyah itu kan jelas, dari Al-Qurannya mereka sebutkan, dari hadisnya mereka sebutkan. Iya. Belum saya temuin. Berarti mungkin kalau orang Muhammadiyah kali. Enggak, kita akademisi itu ya bisa dikatakan bukan Muhammadiyah, bukan NU, tapi kita fokus ke keilmuan. Oke, tadi sebenarnya menarik dan kita akan arahkan, tenang saja. Jadi kalaupun fatwanya sama, nanti pasti cari berarti fatwa yang berbeda, yang dia lebih spesifik. Contohnya denda pada jual beli kredit. Ya, jual beli kredit itu juga lebih menarik. Kenapa? Karena dia pasti ada perbedaan itu. Kalau jual beli kreditnya kan sama. Nah, ini penting juga, ya penting juga. Jadi itu yang paling inti, malah nanti akan sedikit merubah tuh beberapa hal. Karena kalau sama, ngapain diteliti? Ya, Muhammadiyah mengatakan boleh jual beli kredit, NU mengatakan boleh jual beli kredit. Ya sudah, berarti nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah gitu kan. Nah mungkin nanti ada kalau yang mengatakan tidak boleh itu apa. Oke, balik lagi, itu kita ini kan dulu simpen dulu. Kemudian ke latar belakang, berarti latar belakang itu memang sesuatu yang mengantarkan, artinya ada masalah yang kemudian kita akan teliti berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa terjadi perbedaan pendapat antara lembaga tarjih dengan Bahsul Masail berkaitan dengan denda yang dikenakan untuk orang-orang yang memiliki utang atau kredit itu, ya kemudian yang ini mengatakan boleh dan tidak boleh. Sebenarnya kenapa mereka itu berbeda pendapat? Nah itu namanya masalah. Oke ya. Nah dari sini nanti lebih detail lagi kita akan lihat di latar belakangnya. Ternyata di sini dia udah hampir semuanya nih, ada semuanya ya, sampai bawa fatwanya udah ada, ini sudah ada semua. Jadi sepertinya udah jadi clear, jadi udah selesai tesisnya gitu ya. Jadi nggak usah lanjut lagi berarti ini. Oke, lanjut di rumusan nomor 1 itu nggak perlu. Kenapa? Karena bagaimana transaksi jual beli menurut pemahaman Islam, kan yang kita teliti bukan Islam. Nanti kalau Islam itu Islam yang mana? Udah tahu Islamnya itu NU sama Muhammadiyah 2, jadi nggak usah. Jadi di pertanyaan atau di poin pertama rumusan masalah nomor 1 itu tidak perlu. Kemudian bagaimana Islam mengatur atau mengkreasi? Aduh keren banget nih. Mengkreasi sih nggak pakai kakaknya lembur kayaknya deh. Tapi kalau mengkreasi jual beli kredit sih keren juga sih, mengkreasi gitu. Itu berarti itu dihilangkan, kita ganti. Kita ganti juga. Kita gantinya paling gampang ya satu itu, bagaimana pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai jual beli. Tapi ingat tadi bukan NU-nya, tapi kita fokus di Bahsul Masailnya. Nanti kalau NU-nya jadi semuanya, Muhammadiyah jadi semua. Jadi fokus di fatwanya, di analisis fatwanya. Ya, jadi 1, 2 dihilangkan, nomor 3 kita perbaiki. Nanti kan ada tambahannya. Oke, nomor 8 tadi ada tambahan sistematika. Untuk memudahkan penulisan dalam tesis ini, maka tesis ini terbagi menjadi 5 bab. Bab pertama adalah bab pendahuluan. Isinya adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, signifikasi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua adalah kerangka teori. Kerangka teori berisi deskripsi operasional tentang jual beli kredit dan seterusnya. Ditambah lagi bab 3 adalah metode penelitian, bab 4 adalah pembahasan, bab 5 adalah kesimpulan. Selesai. Ya, itu di sistematika. Oke, kemudian bab 2 landasan teori, ini yang paling penting nih. Semua rata-rata kadang dosen pun nggak paham landasan teori dengan kerangka teori. Sebenarnya landasan teori atau kerangka teori itu adalah apa? Satu teori yang, ingat teori ya, teori itu bukan ilmu. Teori itu adalah satu langkah sebelum menjadi ilmu. Ya, berarti teori itu adalah pendapat seorang tokoh yang memang dia itu sudah dilakukan uji, tetapi belum terus-menerus karena belum menjadi sebuah ilmu.
Tadi contohnya, ketika ada mengatakan bahwasanya nah Rasulullah an bai'ataini fil bai'ah, sebagian teori pendapat mengatakan itu adalah apa? Satu jual beli di dalamnya ada transaksi, ada dua transaksi atau dua transaksi dalam satu jual beli. Maksudnya apa? Saya jual HP, umpamanya saya jual HP, kalau kredit itu 2 juta, kalau cash itu 1,5 juta. Tapi ternyata itu teori. Ada yang menyatakan oh enggak, bukan seperti itu. Tadi bayar itu bukan seperti itu. Kenapa? Karena ketika kredit cash dengan kredit itu kemudian dipilih salah satu, maka hadis itu tidak berlaku lagi. Iya kan? Nah, itu teorinya, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan oh enggak, bukan seperti itu. Ya, bayatan itu adalah ketika sudah pisah, sudah selesai, tetapi akad itu belum ditentukan, sehingga nanti menjadi horor sebenarnya. Ya, jadi tadi di kelandasan teori itu harus dipastikan. Oke, kita mau bahas jual beli kredit. Cuman tadi usulan saya sih kayaknya kalau fatwanya sama berarti harus diganti nih. Harus diganti. Jadi bukan diganti tapi kita arahkan. Umpamanya yang agak sedikit beda biar ada masalah gitu ya. Jadi cari-cari masalahnya gitu kan. Sebenarnya kalau mau umpamanya tadi tetap ini itu masih bisa juga. Alternatifnya adalah kita risetnya itu dari sedikit ke fikih, yaitu metode, dan ini udah banyak, yaitu metode penetapan hukum ya menurut Bahsul Masail dan lembaga tarjih dalam hal jual beli kredit. Itu pasti berbeda. Itu detail betul-betul keilmuan. Jadi kalau yang orang Muhammadiyah itu biar tahu orang NU itu istimbatnya itu seperti apa, orang NU itu biar tahu Muhammadiyah itu seperti apa sih, kok di masyarakat seringnya itu berbeda, itu boleh juga ya. Atau tadi yang kedua, ya udahlah mungkin agak bedanya itu adalah dendanya. Nanti kemarin saya sebutkan jual kreditnya itu bisa lebih spesifik, umpamanya ya udah leasing saja. Ya leasing yang umpamanya paling gampang motor, sebutkan aja jual beli kredit motor. Kalau motor kan nggak mungkin perorangan, hampir jarang kan. Kalau di motor di ini. Nah itu seperti apa? Kalau umpamanya kan di situ nggak cuma jual belinya aja, tapi ada dendanya gitu kan ya. Nah kemudian nanti ketika ternyata tidak bayar berapa kali kemudian diambil, itu juga masalah juga tuh yang bisa diselesaikan. Ya, jadi landasan teori ini atau kerangka teori itu dia nanti ada operasional description. Deskripsi operasional itu jual beli itu apa, rukun dan syarat jual beli kredit itu seperti apa, apakah hukum jual beli kredit sebagainya, sampai ujungnya itu nanti ke beberapa tokoh dari dan juga nanti sejarahnya Bahsul Masail dengan lembaga tarjih. Ya, itu di kerangka teorinya. Nanti kita kita detailkan di situ ya keputusan-keputusannya. Tapi nanti pendapatnya itu nanti ya, pendapat yang di halaman 17 itu nanti ya, jangan ditaruh di sini ya, jangan taruh di sini karena nanti dianalisa itu nanti di yang di bab 4 sebenarnya ya, ada kata jam'u menjama dan sebagainya itu diperbaiki. Oke, termasuk juga di halaman 20 nanti kita komentari masing-masingnya. Yang terakhir yaitu di metode penelitian. Ya, kemarin kita sebutkan berarti semua mahasiswa itu diwajibkan untuk menggunakan buku dosen, ya dosen di sini. Ya, jadi nanti ada buku saya tentang metode penelitian itu dipelajari, ya. Kemudian juga dari sisi ini sebenarnya kalau belajar metode penelitian itu sebenarnya belajar agama. Ya, apalagi temanya ini. Jadi belajar agama sebenarnya gini, gampang saja. Ketika Pak Marzuki ini ingin mengatakan ini ketika Anda melakukan riset di Bahsul Masail dengan lembaga tarjih, ini Anda dapat datanya dari mana? Itu yang pertama. Datanya dapat dari mana? Oh, cuma dapat dari fatwanya doang. Oh, nggak bisa. Harus ada tambahan dari interview, wawancara. Siapa wawancara? Berarti ya salah satu dari anggota Bahsul Masail itu. Kalau perlu adalah orang yang memang merumuskan fatwa itu. Ada interviewnya. Nanti kemudian juga dikomparasikan dengan studi dokumen dengan fatwa yang lainnya, atau mungkin dari pendapat-pendapat kalangan NU yang juga bahas tentang itu juga. Lembaga tarjih juga sama. Jadi datanya itu harus valid. Yang kedua, Anda menganalisis fatwa itu pakai apa? Nah, ini namanya metode penelitian. Jadi menganalisis itu pakai apa? Cuman pakai logika. Ya boleh saja, tetapi semua logika itu pasti dia sistematis. Sistematis itu berarti kayak gimana nih maksudnya nih? Kenapa sih kemudian gini? Kenapa kemudian jual belinya itu tadi diperbolehkan di kalangan Muhammadiyah? Oke, karena Muhammadiyah memiliki salah satu dari sifatnya adalah dia modernis. Modernis itu mungkin mirip sama dengan Ikhwanul Muslimin, sama dengan juga Muhammad Abdul Rasyid itu dan sebagainya, yang cenderung ke arah tekstual.
sehingga kemudian teks akan dipahami berdasarkan zahirnya. Sementara Nahdlatul Ulama selain itu mereka juga mengandalkan adanya uruf atau kebiasaan, sehingga kemudian kebiasaan ini kemudian dipertimbangkan sehingga kemudian nanti akan berbeda. Berarti nanti ada buku bagus tentang metode istihadnya, metode istimbatnya dengan istidlalnya Muhammadiyah dengan NU. Termasuk juga yang belum tadi itu literatur reviewnya kemarin itu ya. Ya, literatur review ini untuk teman-teman semuanya itu untuk memudahkan sebenarnya kita agar tadi pertama itu untuk tahu penelitian ini sudah dilakukan oleh orang lain, metodenya itu seperti apa, kemudian juga kesimpulan mereka seperti apa, kesimpulan kita itu seperti apa. Ya kan, kalau di Google Scholar ya, di Google Cendekia itu mengatakan kita berdiri di atas pundak para raksasa. Gitu kan ya. We stand in the shoulder of giant. Gitu. Jadi ilmu kita itu bukan sendiri tapi numpuk di atas ilmu orang lain. Gitu. Jadi ini yang memberikan kita tuh semakin paham dan lebih detail lagi ya. Jadi tadi dari mulai sumber datanya, berarti nanti kalau fatwa cara menganalisisnya apakah komparasi atau konten analisis, kemudian nanti sampai ke menyimpulkannya. Tadi kalau cara mengumpulkan datanya, berarti data yang mana nih? Tadi makanya kalau halaman 22, banyak banget ini ya. Ini betul, memang ini adalah kita. Ini kalau kita mau meneliti khusus madhab Syafi'i, betul, ini bukunya. Tapi kita nggak meneliti tentang madhab Syafi'i, kita hanya meneliti tentang fatwa dari Bakhsul Masail. Lembaga Bakhsul Masail, ya di fatwa itu aja dengan interview orangnya, dengan studi dokumen yang lainnya. Jadi buku-buku ini malah jadi second references gitu ya. Yang di ini juga sama, Madhab Hambali ini juga sama juga gitu. Oke, kemudian jadi nanti akan ada beberapa pilihan, yang apakah akan tetap kredit dengan ininya, tetapi kalau mau sama ya agak dikhawatirkan memang tidak ada masalah. Kita arahkan mau ke untuk metode penetapan hukumnya atau ke dendanya atau bagian-bagian lain yang lebih detail, nggak apa-apa, masalah kecil gitu ya, umpamanya DP aja itu udah bisa jadi tesis, nggak apa-apa juga sih. Jadi ketika DP itu kemudian ternyata hangus gitu kan, umpamanya DP 30% gitu ya, atau mungkin itu kalau pas diambil itu ditarik sama ditarik sama dealer gitu kan, itu kan kemudian kadang uangnya itu habis, akhirnya kemudian masyarakat itu berbuat curang, akinya diambil, dalamannya diambil gitu kan. Nah itu juga menarik juga gitu. Jadi status hukum dari motor ya, apakah itu sudah jadi milik masih tetap milik dealer atau milik nasabahnya, customernya, atau mungkin bisa dua-dua terus uangnya hilang begitu saja. Akadnya juga tidak jelas juga ya. Akadnya, kalau namanya akadnya kredit, otomatis kredit itu kan jual beli. Kalau jual beli itu berarti sudah sah pemindahan qabdul mal atau qabdul silahnya itu sudah sah. Jadi pemindahan tasarruful malnya itu sudah ke pembeli. Ya udah nggak punya hak lagi tuh, dia hanya punya utang. Nah itu juga menarik gitu ya. Nah oke, kalau yang kemarin yang terbaru itu isu itu tentang hak jaminan dengan hak tanggungan, itu juga menarik juga. Nah itu nanti kita arahkan, kita diskusi. Baik, itu dari saya. Mudah-mudahan bingung, tidak jelas gitu ya. Kalau udah jelas berarti gak usah nanya lagi gitu ya. Nanti kita berikan untuk pertanyaan selanjutnya, saya serahkan ke Pak